Assalamualaikum anak-anakku, bertemu lagi bersama video Ustazah Tika dalam tematik tema 7, subtema 2. Disimak baik-baik videonya ya. Sebelum itu, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa alat tulis dan bukunya disiapkan ya. Tujuan yang pertama yaitu dapat menemukan bangun datar yang memiliki simetri lipat. Tujuan yang kedua dapat mengenal bentuk tari. Tujuan yang ketiga dapat mengetahui keberagaman motif yang ada di Indonesia. Pertama-tama kita akan belajar tentang keberagaman motif yang ada di Indonesia beserta tarinya. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah di Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat di Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain tersebut. Dan Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tari Pontanu. Pontanu artinya yaitu menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Coba kalian perhatikan gerakan menenun dan memintal berikut ini. Gerakan memintal kapas. Jadi yang pertama-tama posisinya duduk, kemudian lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri. Dihitung 8 dikali 1 hitungan. Kedua yaitu gerakan menenun 1. Pertama-tama posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas, kemudian ke kanan bawah, lalu ke kiri atas, dan ke kiri bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan, sama seperti yang pertama, 8 dikali 1 hitungan. Kemudian gerakan menenun 2. Pertama-tama posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki. Lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut.
Sama seperti sebelumnya, dihitung dengan 8 kali 1 hitungan. Kemudian gerakan menjemur. Posisi berdiri dan kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Terakhir, kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Dihitung yaitu 8 dikali 1 hitungan. Kemudian kita akan belajar tentang menemukan bangun datar yang memiliki simetri lipat. Masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satu motifnya adalah persegi. Coba kalian ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Kemudian guntinglah gambarmu dengan rapi. Jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Tentukan titik pusatnya. Kemudian letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. Cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam. Apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. Berapa kali putaran persegi yang dapat menempati bingkainya? Apabila diputar 1 kali putaran penuh, beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan seperti tadi. Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Dan yang kedua, putaran kurang dari 1 putaran dan memiliki titik pusat. Kesimpulannya, yang pertama, simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar. Kemudian kesimpulan yang kedua, salah satu motif khas Indonesia dapat kita temukan pada motif batik yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Tugasnya yang pertama yaitu menggambar salah satu motif batik berikut ini. Kalian pilih mana yang mau kalian gambar, terserah ya. Kalian gambar bisa di buku tulis atau di buku gambar, atau mungkin di kertas HVS juga boleh. Kemudian setelah digambar, kalian kasih warna supaya terlihat menarik. Kemudian tugas yang kedua, buku tematik halaman 105. Di sana ada tabel. Nah, kalian cukup mengisi 3 bangun datar saja. Buku tematik tema 7 ya.